memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan yang bertugas hari ini, Diana, berdoa. Iya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wasihil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah mulai pembelajaran dengan yang selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada kita masing-masing. Untuk semua kita didik dimohon untuk berdiri. Silakan untuk Dina mungkin sebagai dirjen. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4/4 mulai 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu lagi untuk Dina dan yang lain juga ya. Tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa dan kita juga sudah memulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yang selanjutnya saya akan mengecek apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk. Dia Anggi, ya, Ningsi, ya. Yang selanjutnya Indah Salsadila, ya. Baik, berarti hari ini semuanya masuk ya, berarti nihil ya. Bagus sekali. Ini anak sebelum saya menyampaikan materi apa hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyaji hasil analisis dampak positif dan negatif kemajuan ITEK terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis dampak positif dan juga dampak negatif kemajuan ITEK terhadap bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis dampak ITEK yang dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, ini adalah manfaat pembelajaran kita hari ini.
Jangan lihat, yang pertama manfaatnya adalah siswa dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari iptek dalam kehidupan dia sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat membagikan dampak positif dan juga dampak negatif iptek dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya, ini yang menurut saya yang paling penting ya, siswa dapat menerapkan kemajuan iptek dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, Bapak akan menyampaikan teknik penilaian kita hari ini. Yang pertama, jangan lihat, Bapak akan menilai penilaian sikap kalian. Bapak akan mencatat nilai positif dari kalian dan nilai negatifnya. Kemudian saya akan juga melakukan observasi penilaian sikap dari kalian. Yang selanjutnya adalah nilai pengetahuan berupa tugas tindak lanjut. Nanti Bapak akan memberikan barcode, nanti disiapkan HP-nya semuanya ya untuk barcode tugas saya. Nanti akan langsung masuk ke link Google formulirnya dan bisa langsung kalian kerjakan. Yang selanjutnya, Bapak akan memberikan penilaian keterampilan dari kalian berupa observasi pengamatan dari diskusi kelompok masing-masing. Saya akan mengamati siapa yang paling aktif, ya, siapa yang jadi ketua kelompok, siapa yang bertanya, yang memberikan tanggapan akan saya catat semuanya. Kemudian saya juga akan menilai hasil presentasi poster kalian. Jadi nanti kalian saya minta untuk membuat sebuah poster atau flyer, ya, yang nanti setiap kelompok harus melakukan presentasi. Kemudian yang selanjutnya, saya akan mencoba menanyakan, apakah kalian masih ingat materi di minggu yang lalu? Masih ingat? Masih ingat. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Macam-macam? Sekali-sekali. Jadi semuanya sepertinya masih ingat. Minggu yang lalu kita membahas macam-macam norma. Coba apa saja? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya yang ingat. Mana nih? Oh, sebelah sini. Oke. Boleh diulang lagi? Ya, silakan. Diulang lagi ya. Siapa yang masih ingat? Saya. Ya, bagus Andri. Apa aja Andri? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, jadi ada 4 ya. Yang pertama norma agama, yang lain norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kita punya norma 4 norma ini yang kita gunakan di dalam sistem hukum Indonesia. Coba yang lain coba saya tanya, kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan contoh dari norma kesopanan? Ya. Contoh norma kesopanan yaitu menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membawa sembarangan di tempat umum, siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap guru. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi adalah contoh dari norma kesopanan ya. Jadi kepada orang yang lebih tua kalian nyun sewu amit gitu misalkan ya. Tapi jangan amit-amit ya. Nah, kemudian kalau diberi menerima dengan tangan kan? Ya, itu adalah salah satu contoh dari norma kesopanan ya. Barangkali kalian lewat garis yang sangat sempit sekali misalkan ya, kalian bawa motor tuh, di situ banyak anak kecil yang lewat ya. Oh, ini kalau kalian ugal-ugalan pasti akan dicemooh oleh masyarakat ya, karena aneh sopo misalkan gitu ya. Mencari aneh ini dan segala macam. Itu adalah bentuk sanksi dari norma kesopanan ya. Dari sekali kalian sebenarnya masih ingat materi minggu yang lalu. Yang satunya Bapak punya sebuah gambar, silakan kalian amati ya. Kira-kira hari ini kita tuh akan membahas tentang apa ya? Oke, silakan diamati dulu gambar ini. Ini gambar yang pertama ya. Nanti saya masih punya banyak gambar ya. Diamati dulu dari gambar yang pertama ini. Ya. Butuh berapa jam untuk mengamatinya? Enggak sampai jam ya. Berapa menit jadinya? 1 menit cukup ya? Ya, cukup. Ya, siapa tuh yang mau menanggapi dari gambar ini? Yang lain nggak apa-apa, selain Andri ya. Kan menurut saya bukan hanya Andri ya. Silakan. Queen. Yang sebelah sana ya. Jadi biar imbang ya. Silakan ditanggapi gambarnya seperti apa? Anak kecanduan main gadget ya. Dan anak kecil ya di depan laptop, kalian bisa melihat ekspresi dari anak tersebut seperti apa ya, kayak orang ini ya ngantuk ya, kayak orang yang sudah 2 hari nggak tidur ya. Nah terus ada yang menarik ya, ya sepertinya itu adalah orang tuanya ya, ya mungkin siapa ya atau temannya ya. Jadi dia sudah ini
kecanduan ketika ditarik dia nggak mau tuh. Padahal maunya udah seperti itu ya. Ini adalah anak yang kecanduan meja ya. Selanjutnya jangan diamati lagi, saya punya gambar. Ya, silakan. Silakan. Iya. Masih berbisik-bisik ternyata. Ya. Oh, saya yang diputus. Kan itu berarti kan ya putus kamu. Oke, mana tuh? Oh iya, dia nanggi apa? Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa ada sekelompok guru yang Sekelompok ya? perkumpulan guru yang menyita HP siswa karena di sekolahnya tidak boleh HP tapi siswanya. Iya. Oke, seperti itu. Saya mau yang laki-laki dong, yang memberikan tanggapan. Selamat, teman Marcel. Jangan, kita kapi apa gimana nih? Ini ada apa di palu-palunya? Jangan? Ya, ada beberapa guru yang sekolahnya itu menyita HP karena ketahuan anak muridnya bermain HP saat ada jam pelajaran mulai. Oke, jadi dengan gambar yang pertama tadi kan mirip-mirip ya. Ada anak di depan laptop, diajak orangnya nggak mau karena dia udah kecanduan. Yang selanjutnya ini kita juga melihat perilaku yang negatif ya. Jadi ada ini mungkin kalau kita bisa lihat dari pakaiannya ini adalah pesantren mungkin ya, karena sebenarnya pakai kopi atau mungkin sekolah yang Islam gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwasanya HP-nya disita tuh, kemudian dipalu tuh. Ya, dipalu. Karena apa? Karena mereka barangkali ya melanggar betul, melanggar peraturan sekolah ya. Mungkin nggak boleh pakai HP, tapi mereka pakai HP dan itu yang terjadi. Nah, kalau seperti ini kan berarti kita bisa melihat bahwasanya HP itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran. Berarti ini kira-kira kalau kita lihat dari tujuan pembacaan tadi termasuk dampak negatif atau positifnya? Negatif. Yang pertama tadi kita negatif juga. Nah, selanjutnya tenang aja, saya masih punya puluhan gambar ya. Ini pelajarannya cuma melihat gambar doang. Enggak ya. Oke, yang selanjutnya bisa kalian perhatikan lagi di situ. Nah, ya. Nah, masih berbisik-bisik sekarang. Mau menanggapi? Silakan. Oh iya, bisa maju lagi ya. Bisa coba. Ya. Ujian di sekolah menggunakan teknologi masa kini. Oh, yang mana yang teknologi masa kini? Sebelah mana? Yang komputer sebelah kiri berarti ya? Kiri ya. Ke kanan kalian ke kanan. Terus yang satunya lagi? Apa? Yang satunya lagi? Oh, Ya. mengajari siswa pelajaran secara langsung. Secara langsung. Oke, bagus ya. Jadi yang pertama tadi saya lihat itu kita sudah memperhatikan sekolah yang sudah melaksanakan ujian menggunakan komputer ya, menggunakan teknologi. Yang sebelahnya, oh ya masih pakai kertas ya, kertas bunyinya. Nah ini gambarnya juga kurang pas ya kalau kita lihat ya, karena itu bukan seperti ujian, karena dia seperti seolah-olah sedang mengajari ya. Jadi mungkin gambarnya kurang tepat. Jadi di sini kita bisa lihat ada perbandingan antara kemajuan teknologi, di mana ada sekolah yang sudah menggunakan teknologi, ujiannya pakai komputer, ada sekolah yang masih konvensional, ya ujian masih menggunakan kertas ya. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan membentuk kelompok, tapi sebelum itu tentunya kalian sudah tahu ya, hari ini kita akan membahas apa gitu. Kita akan bahas apa hari ini? Iptek.
Apa itu? Ilmu pengetahuan dan Teknologi. bagian apa yang ingin kita bahas? Dampak positif dan Sangat luar biasa sekali ya. Yang selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Saya minta berhitung ya, mulai dari 1 sampai 5 karena nanti saya butuh 5 kelompok. Berhitung, silakan berhitung. Mulai dari depan. Silakan. Ya. 3, 4, 5, 6. 1 dong. Kan kelompoknya 5 ya, 1. Iya. 2, 3, 4, 5, 2. 3, 4, 1, Yuk, 5. 5. Ayo. Konsentrasi ini bukan ice breaking loh ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ayo, kamu sendiri satu sendiri. Ya sudah. Jadi kalian sudah punya nomor masing-masing ya. Nanti kalau ice breaking kalau sekiranya sudah ringan itu aja ya. Kita kan masih pagi, jadi nggak usah ice breaking dulu. Silakan dari masing-masing anak yang sudah punya nomor tadi berkumpul dengan nomornya masing-masing ya. Kita akan membentuk sebuah kelompok. Silakan. Oke, sekarang mesinnya ditata ya. Kelompok yang ayo, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu selama 2 menit saja. Ditata organisasinya. Silakan. Iya, ada 1. Ayo, silakan. Ya, ayo, silakan. Ini dapatkan aja. Mejanya sini dulu. Di sini loh, Mas. Sini makan. Sudah? Ya. Semuanya sudah punya kelompok masing-masing ya. Saya cek dulu. Kelompoknya Anggi, kelompok 1. Oke. Kelompoknya Andre, kelompok 2 ya. Kelompoknya Indra, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompoknya Jack. Terus kelompok 5 kelompoknya Jenny. Nah, semuanya berarti ya. Sudah punya kelompok semuanya. Yang selanjutnya saya akan memberikan lembar kerja peserta didik namanya LKPD. Di sini sudah ada LKPD. Nanti tinggal kalian mengisi apa yang kalian isi, apa yang kalian bahas, yaitu mengenai dampak positif dan negatif pengaruh iptek ya. Saya akan tanya dengan teman-teman. Kira-kira ya dampak positif iptek itu apa? Apa saja tuh? Misalkan tadi saya udah bantu dengan gambar ya. Oh ternyata dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang itu kita bisa ujian bahkan menggunakan HP, bisa langsung ujian. Atau kita ujian bisa langsung menggunakan komputer. Itu kan dampak positifnya. Ya ternyata sekarang informasi bisa lebih cepat tersampaikannya. Terus dampak negatifnya ternyata juga banyak sekali. Misalkan ada anak kecanduan gadget, ada anak yang melanggar peraturan sekolah karena kecanduan gadget dan segala macam. Itu kan dampak negatifnya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Di sini saya sudah memberikan kolomnya. Ya, ada kolomnya. Tinggal isi dampak positif, dampak negatif, sama analisis penyebabnya kenapa itu terjadi. Ya. Kemudian gini ya, biar apa yang kalian kerjakan tadi itu bisa diketahui banyak orang. Jadi bukan hanya kita yang belajar. Jadi biar semua orang juga tahu. Saya meminta kalian nanti untuk membuat sebuah poster, ya, poster atau membuat sebuah flyer yang berisi dampak positif dan dampak negatifnya dari pengetahuan dan teknologi. Terserah kalian mau membahas bagian mana, ya. Kalian mau membahas bagian positifnya silakan. Kalian mau membahas bagian negatifnya juga saya persilakan. Yang penting di dalam poster kalian itu nanti berisi
sebuah ajakan atau berisi informasi mengenai dampak negatif dari penggunaan internet yang tidak terkontrol. Ya, silakan dituangkan dalam poster. Hari ini juga kalian tentukan siapa saja. Misalkan, oh di kelompok ini Selamat bisa mengedit, Selamat yang mengedit. Ya. Kemudian yang lain, Farah, kemudian kita itu ada yang mencairkan bahannya. Kira-kira kita mau bahas apa? Oh, saya mau bahas kecanduan gadget. Ya sudah, dia dibahas. Apa saja kan nggak mungkin yang buku kalian masukkan semuanya ya. Hanya poin-poin saja kan yang kalian masukkan apa aja. Misalkan 5 bahaya gadget terhadap kesehatan tubuh. 1. Mata menjadi merah, pada menjadi pegal-pegal misalnya. Poin-poinnya diberikan penjelasan. Kemudian nggak sampai di situ. Nanti kalian dari poster yang sudah kalian buat tadi, kalian share ke sosial media masing-masing. Ya, share ke sosial media biar orang tahu kita punya materi tentang ini. Kemudian yang selanjutnya setelah kalian share, kemudian linknya kalian upload ke grup Drive yang nanti Bapak akan berikan kepada kalian. Akan Bapak langsung kirimkan ke grup WhatsApp kalian. Kemudian dari situ nanti setiap kelompok akan saya berikan kesempatan untuk melakukan presentasi dari hasil poster yang sudah kalian buat. Jadi sekarang kita posternya pakai digital ya, bukan kayak yang zaman dulu. Mungkin kalian pernah ngalami poster pakai kertas apa namanya, buffalo ya. Kalau zaman dulu ya, kertas buffalo gitu ya. Kita kerjakan di situ, yang kerja cuma 1 orang, yang lain mengundi, misalkan ya, betul ya. Nah ya, sekarang kita sudah pakai digital, kita menggunakan HP posternya. Sebisa mungkin saya akan menilai kerjasama kelompok kalian seperti apa, ya. Jadi jangan sampai hanya bertumpu pada 1 orang, ya. Jadi semuanya harus rembukan. Minimal kalau selamatnya yang ini, yang edit, ya jangan selamat yang presentasi, yang lain juga harus menguasai materinya, dibagi. Ada bagian yang bertanya, jangan dia nanti dikasih tugas untuk menjawab. Eva dikasih tugas untuk. Jadi semuanya harus punya ini ya, harus punya pembagian job desk masing-masing di dalam kelompoknya. Oke, itu ya. Selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja presentif LKPD-nya. Silakan. Ya, ini sudah ada belum ya? Sudah ada. Senyum ya. Sekarang belum ya? Terus sebelah sana belum? Belum, Pak. Silakan ini. Ya, silakan. Baik. Setiap kelompok sekarang sudah bisa mulai bekerja. Kalau ada sesuatu yang perlu kalian tanyakan, silakan langsung dapat kepada saya. Ya. Jangan lupa diberikan identitas, ya. Identitas kelas, kemudian nama-nama katanya siapa saja, dimasukkan di situ semuanya. Baru kemudian kalian bisa langsung mengerjakan. Jadi dikerjakan dulu yang ya. Nah, saya ini sudah siap ya, di sini direkam kan? Ini kan enggak usah. Saya berguna karena cukup diskusi. Jadi sampai di sini. Ini jangan ini kalau itu nanti yang kita kan nanti ada nama keluarga dari ya kalian boleh apa kan semua mengklaim nanti yang pertama sekarang ini ada ya ya itu ya ya kan seperti itu ya oke ya. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin 6 letter.
sambil diskusi. Tolong ya, untuk kelompok yang lain, sementara diam dulu. Nanti ya, diam dulu. Jangan ngomong, saya mau mengambil yang di kelompok ini. Ya. Ayo Pak. Atas tahu. Bukan saya, anak-anak ini bukan saya. Coba dari sini aja kan. Nah, siap. Nah, lihat tadi ya, suaranya kan? Keras ya. Masih tak belum? Alatnya lagi ya? Bagus. Sudah sih. Iya, itu nomor jangan ini. Anaknya masih lama. Kan kalau kita lupa. Ya, siap. Siapa dulu? Jadi sekarang kalian lihat apa yang
Kalau isi percakapan ditambahin Pak. Ada saya tulis. Waktu dia tulis. Cukup lah ya. Tanya. Sama-sama. Ada bukan. Ya, sama. Saya mau proses. Sudah melanggar. Ya. Masuk. Apa tadi yang saya beli sudah dapat? Yang saya beli dari kelompok. Dapat ya? Tapi apa suara ya? Kak boleh sama Pak Agib. Sekarang nanti yang waktu presentasi tadi, ingat ya, ada pertanyaan. Kamu sama berarti? Kalau sini tadi sudah waktu presentasi, ada yang menjawab. Enggak, yang kalah presentasi. Nah, saya setting kalau sudah setting harus jawabnya juga.
Dalam menurut sebelah sana. Sudah, jangan selesaikan. Sudah. Aku sadar. Kalau kesini tadi, terjadi waktu nasi siapa yang berani? Terakhir SMP di kampung. Ini
Oke, siap ya Pak. Ya Pak, ya saya ini ya, lari lah pertanyaan. Tahu apa-apa ya saya? Presentasi. Iya. Modeling ya. Modeling. Yang besar Ini nanti biar kamu pegang HP mobil atau jadi mobil juga ya. Kamu jalan ini tinggalan tapi tetap nyala ya. Mau
Apa ini? Aku belum. kita sudah mulai presentasi. Saya akan mengetek untuk saya bilang kepada kalian. Karena waktunya sudah 10 menit lagi, jam 11 pas kita mulai presentasi. Keren ya? Baik Pak. Ya. Ya. Ayo. 1, 2. Ya, itu aja. 1, 2, 3. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan poster tinggal 10 menit lagi, jam 11 pas kita mulai presentasinya. Baik ya. Nah, terus ini ya, terus tambahannya jangan membicarakan hal yang lain terlalu keras, karena di kamera itu saya rekam full. Itu loh kamera belakang itu. Jadi dari awal tadi, ya kan, sampai nanti kita selesai jam 11 itu saya rekam full. Ya, sekali lagi ngomong ya kan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu keras karena nanti akan masuk ke situ. Karena kan nanti semuanya kan saya angkut di YouTube. Bahaya sekali kalau misalkan omongan kalian yang berlengkar kemana-mana itu dilihat oleh dosen saya. Ya jadi jangan terlalu keras.
Ini Mas Gendy. Oh, kalau tahu betul ya. Ini nomor 2. Kalau 3-nya ini. Kalau 3-nya posternya salah. Yes. harusnya yang nomor 2 ini nomor 2 ini. Posnya itu baru. Iya Pak, sudah saya dulu Pak. Oh, gitu ya. Sip. Jadi kalian bilang ya kelompoknya ya. Tapi saya nggak ngambil yang apa. Saya mau ngambil apa? Oh iya. Ya, ini aja. Nanti ada yang upload sosial media. Kamu privatnya apa? Atau mau kasih di privat? Biar kelihatan itu nanti ada yang besar. Nanti biar kelihatan. Ini bisa. Jalan di mana? Di Instagram. Bahaya mana? Pakai akun Foto kalian. Pelan-pelan, biar kamu dulu. Dia pelan-pelan dari awal dari Instagram. Nah, saya udah yang mau. Ini sama sih. Yang selanjutnya untuk tolong yang lain dulu ya. Dulu saya mau tag lagi ya. Indra, silent dulu ya. Silent. Baiklah anak yang selanjutnya untuk kelompok yang sudah selesai untuk membuat posternya silakan seperti yang tadi saya sampaikan kalian share ke media sosial media kalian masing-masing, kemudian linknya silakan diupload di Google Drive yang sudah saya kirimkan linknya di grup. Jadi semuanya harus diupload di sosial media. Jawab. Baik Pak. Sekarang mulai dari Instagram. Mulai dari itu kembali Instagram. Enggak saya Pak ya. Enggak ada. Sudah ada ini. Sudah Pak ini. Oh ya. Yang berbeda terserah Mas. Enggak juga. Nomor 1 kelompoknya ini terus nomor 2 kelompoknya nah kelompok 3 individualis Itu sih berapa Pak? siap kelompok 2 Ya, saya ya Dri apa Dri namanya Dri cyber crime jadi jangan salah Dri ya kelompok 4 namanya Indra apa namanya S bukan ya, turisme tadi ini nomor 5 apa? Pasteurisasi ya? Kayak hidup ke barat-baratan ya? Si paling kipok ini dimasukkan sampai pokoknya biasa bisa ya? Oke semuanya ya? Sekarang lagi jam 8 jam 11 pas kita mulai ya, jam 11 kita mulai. Setiap ayo perhatikan, setiap anak yang berpresentasi kita tepuk tangan. Tepuk tangan di nomor. Setiap anak yang presentasi harus diberi tepuk tangan. Gitu ya. itu langsung Ya, baca. Sekian dari nomor. Sekian presentasi ini. Dan tepuk tangan. Yang presentasi silakan di sini lagi ya.
Apakah lagi teksnya? Ya. Kalau nggak hafal tapi Iya, sambil lihat, tapi jangan lihat terus. Jangan jelek sambil lihat instruksinya. Tadi yang dari Mas saya minta dari masing-masing kelompok nanti presentasi, kemudian kelompok yang lain juga saling menanggapi dari poster yang telah dibuat oleh kelompok. Mungkin dari desainnya seperti apa gitu ya, apakah warnanya udah bagus mungkin ya, dan juga dari konten yang mereka masukkan itu seperti apa. Silakan semuanya saya berikan hak untuk berkomentar ya. Dan ini tadi sudah saya ambil poster kalian dari sosial media kalian masing-masing ya. Bagus sekali, semua kelompok sudah mengumpulkan posternya dengan tepat waktu. Ya, baik, yang selanjutnya saya minta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya berupa poster ini. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Ya. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Nisa Putri, saya perwakilan dari kelompok 1. Dirinya saya di sini untuk menyampaikan tentang hasil poster dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang bahaya hidup hedon. Cara mengatasi hedonisme bisa teman-teman lihat seperti di atas. Yang pertama yaitu mengubah mindset dari konsumtif menjadi produktif. Yang kedua, menyadari bahwa hidup kita ini bukan tentang senang-senang saja. Yang ketiga, membatasi diri saat melakukan self reward. Yang keempat, selektif saat memilih lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran kita. Ada yang ditanyakan dari presentasi saya? Bentar, kamu enggak? Belum ya? Jurang enggak? Iya, mau guys. Kamu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari presentasi saya? Tentang Ya, dari situ apa? pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh teman saya, Dina. Silakan.
kelompok 1. Apabila ada salah, maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 menyampaikan bahwasanya stop hidup elit kalau ekonomi kita masih sulit ya. Jadi kelompok 1 ini bagus sekali. Ya, selanjutnya saya harapkan juga semakin bagus ya. Dari kelompok 2 dipersilakan untuk maju. Ya, diwakili oleh Andri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya ataupun dunia digital. Kejahatan cyber merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan saat ini, yaitu iptek. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSN menyebut lebih dari 700 juta serangan cyber terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Indonesia peringkat kedua dunia kasus kejahatan terbesar. Waspada cybercrime, yaitu akses tanpa izin ke sistem dan layanan komputer, konten ilegal, sabotase dan pemerasan siber, pelanggaran privasi, pelanggaran kekayaan intelektual, dan peretasan atau hacker. Upaya pencegahan: gunakan software asli atau berlisensi, tingkatkan sikap kewaspadaan, periksa berbagai data keuangan secara teratur, rutin mengganti kata sandi, backup data-data penting, dan upgrade software secara berkala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, akan dijawab oleh Guru. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak-bapak, kata kamu tadi udah dapat hasil. Ya, Pak. Sebutkan salah satu contoh hacker yang ada di Indonesia. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Angel. Silakan ya. Salah satu contoh kasus peretasan atau hacker di Indonesia yang ramai saat ini yaitu kasus hacker Jorka. Jorka membocorkan sejumlah informasi yaitu NIK, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Tak hanya data pribadi, pejabat negara, Jorka juga mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen rahasia kepresidenan, termasuk juga rahasia-rahasia dari BIN. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membahas waspada dari cybercrime ya, apalagi mungkin ketika kalian pinjam HP gitu ya, teman kalian hati-hati karena di situ kata sandinya bisa diketahui oleh teman kalian ya. Kalau bisa memang minimal ya, ini minimal di dalam lingkungan sekitar kita itu HP kita sudah ada sandinya ya, dimana biar teman kita tidak meretas atau membajak dan segala macam. Itu yang bisa kita lakukan ya. Kalau ini saya tidak jelas. Jelas kan? Agak gelap. Yang presentasi Pak. Orangnya. Ini nggak apa-apa. Selanjutnya yang kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya siapa? Indra ya. Jangan Indra untuk masuk memperhatikan hasil karyanya ya, dari posternya. Nanti ada juga, ini saya ingin ada yang mengomentari seperti apa desainnya ya. Gitu ya. Nanti coba saya mengomentari desainnya seperti apa. Silakan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Saputri, saya akan mempresentasikan hasil dari poster kelompok kami
yaitu kelompok 3 tentang individualisme. Apa itu sikap individualisme? Yaitu sikap yang mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Upaya menghindari sikap individualisme yaitu menghormati orang lain, tidak sombong kepada orang lain, selalu merasa rendah hati, tidak mencela orang lain. Dalam sifat individualisme yaitu menjadi lebih egois, menurunkan kemampuan bersosialisasi dan bergaul, tidak bekerja sama dalam kelompok, menganggap segala hal yang dilakukannya pasti benar. Hilangnya rasa solidaritas terhadap sesama. Human always need other people to live. Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk hidup. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, Pak. Apa dampak positif dan negatif sikap individualisme? Akan dijawab oleh Mbak Ani. Dampak negatif yang dihasilkan dari pola hidup individualisme adalah 1. Kehilangan rasa solidaritas terhadap sesama. 2. Egoisme yang tak terbatas. 3. Terasingkan dari kehidupan sosial. 4. Kesulitan dalam bersosialisasi. Dampak positifnya adalah individualisme mengajarkan agar kita mencintai diri kita sendiri. Individualisme mengajarkan kita agar mencintai diri kita sendiri. Sekian dari saya. Alhamdulillah, salah kata, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Human always need other people to live. Jadi manusia selalu membutuhkan orang lain untuk hidup ya. Jadi nggak ada orang yang bisa hidup dengan sendiri ya. Selanjutnya untuk kelompok 4 silakan. Jadi setiap kelompok sebenarnya sudah punya tagline masing-masing ya. Kita akan menunggu seperti apa jargon dari kelompok 4 ya. Jadi sekali lagi nanti harus ada yang satu orang atau beberapa orang yang mau mengomentari desainnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Salsabila, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster kami dengan tema gaya hidup konsumtif. Berikut adalah dampak negatif dari gaya hidup konsumtif. Yang pertama adalah lapar mata. Orang yang memiliki gaya hidup konsumtif biasanya mudah menjadi lapar mata. Saat ia menemukan barang yang sekiranya lucu dan menarik, pasti akan langsung ia beli tanpa pertimbangan yang matang. Yang kedua, mudah terbujuk. Dampak negatif yang sering terjadi selanjutnya adalah mudah terbujuk rayuan orang lain. Yang ketiga dan terakhir, terjerat hutang. Gaya hidup konsumtif bisa mengalami masalah keuangan dan finansial seperti terjerat hutang. Baik, ada yang ditanyakan? Apa itu gaya hidup konsumtif? Baik, pertanyaan dari Nera akan dijawab oleh Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Contohnya seperti keinginan untuk membeli pakaian yang terus dilakukan dan tidak pernah cukup. Sebelumnya, sebelum ditutup silakan ada yang mengomentari desain dari posternya seperti apa? Lucu atau gimana? Kenapa? Mas, penuh warna. Desainnya bagus dan elegan dan ada sebuah gambar wajah di sini. Ya, sebelahnya ada uang-uang gitu ya. Ya. Menunjukkan kalau hidup konsumtif. Bahayanya kalau gaya hidup konsumtif tadi adalah itu yang ketiga itu yang paling bahaya terjerat hutang itu. Ya, apalagi ini ya. Shopee Pay Later-nya penuh ya. Nah, ya kan semakin banyak kita melakukan pay later semakin banyak limitnya ya. Jadi kalian jangan sampai terjebak oleh hal tersebut ya. Ya udah, saya balik sama ya. Sini baca. Baik, kesimpulannya live enough and always be thankful, hidup secukupnya dan selalu merasa bersyukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 kelompoknya Indah. Kemana ya? Selanjutnya ini yang terakhir kelompok
akan mempresentasikan apa itu perbedaan westernisasi dan modernisasi. Perbedaan westernisasi dan modernisasi yakni sebagai berikut. Westernisasi Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Baik, saya lanjutkan. Westernisasi yaitu gaya hidup yang cenderung ke arah barat, yang menyebabkan pergaulan bebas. Bukan hanya itu, westernisasi bisa membuat pemuda zaman sekarang kehilangan cita-cita mereka karena sudah terjerumus ke arah barat-baratan yang bertentangan juga dengan nilai dan norma. Sedangkan modernisasi yaitu pemuda gaya hidup yang cenderung ke perubahan dari tradisional menjadi modern, di mana gaya hidupnya masih lekat kepada mengubah cara berpikir masyarakat dari irasional dan emosional menjadi rasional, praktis, ambisius, dan modern. Di era modernisasi ini, buku menjadi buku elektronik yang memudahkan untuk dibaca dan dinikmati semua pemuda sekarang ini. Bukan hanya itu, di era modernisasi, pabrikan menggunakan mesin canggih yang dapat membangun cita-cita pemuda. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana supaya kita terpengaruh budaya asing? Ya. 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 Oh iya jadi Bagaimana supaya tidak terpengaruh budaya asing? Baik, pertanyaan akan dijawab. Nanti kita biar dapat waktu mereka tepuk tangan, kamu segera pada. Jadi waktu mereka tepuk tangan dari ini tak selesai kok ya? Ya masih mulai. Caranya adalah memperkuat diri agar tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari budaya asing, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, dan melestarikan budaya Indonesia. Baik, jadi kesimpulannya, wahai para pemuda, marilah kita beralih ke era modernisasi yang bisa membuat hidup kita tertata dan bisa menggapai cita-cita. Jangan kau turuti egomu untuk ikutan tren yang bisa membuat hidupmu sengsara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya, sekarang nanti tampilannya. Selanjutnya silakan lebih rapi lagi ya. Kita kembali ke sini. Siap-siap ya.
Ada ya. Itu tak. Baik, karena kita sudah di akhir pembelajaran, saya ingin ada salah satu, barangkali 1-2 orang yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan menjadi. Hari ini kita belajar tentang dampak positif dan negatif iptek di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan tadi. Hari ini kita membahas mengenai dampak positif dan negatif kemajuan dari berbagai bidang, dari ekonomi, ya, seperti yang tadi menyebutkan di sosial budaya, ada di bagian ekonomi, kemudian pertahanan dan yang sebenarnya ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Ca. Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga menghadirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Antaranya munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial, makin memudahkan gotong solidaritas, kepedulian dan kesetiaan sosial, dan makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Ya, bagus sekali ya apa yang tadi telah disampaikan oleh Angel, oleh Ica, merupakan sesuatu yang sebenarnya sampaikan tadi. Bagaimana bahaya hidup yang terlalu konsumtif, gitu ya, bahayanya orang yang terlalu hedon, bahayanya orang yang terlalu individualis, bahkan sampai bahayanya orang yang terlalu bergaya ke barat-baratan. Ya. Nah, itu semuanya tentunya dapat kita filter ya dengan cara mengetahui dampak dari positif dan negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, yang selanjutnya saya ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Belajar. Ya, kita hari ini belajar mengenai ya, tentang apa aja? Perkembangan iptek terhadap kemajuan sebuah Ya, negara. perkembangan iptek terhadap kemajuan sebuah negara. Kemudian Positif serta negatifnya. oke. Yang selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini itu menyenangkan? Oke, kalau menyenangkan sekali. Ya, siapa yang mau bicara? Itu positifnya. Karena saya suka mendesain, saya bisa membuat poster dengan bersama teman kelompok. Jadi dong, bisa nggak kalau nggak baca gitu? Atau pertanyaan diangkat aja. Ya, jadi mulai dari duduk. Ya. Ayo. Ya. Karena saya suka mendesain, saya bisa membuat poster dengan bersama-sama dengan kelompok. Gimana? Gimana? Bisa nggak kalau kata itu dihafalkan aja? Kalau usah teks, itu kan cuma senang sekali karena ini hari ini kita membuat poster gitu. Ada nggak yang bisa tanpa itu tanpa kertas? Ya, selamat bisa hafal. Atau Marcel bisa ya? Bisa sih, menyenangkan sekali karena hari ini kita membuat poster gitu. Bisa ya? Marcel. Angkat tangan dulu ya. Senang sekali bisa membuat poster dengan berkelompok dan masing-masing. Oke, baik, yang selanjutnya saya akan memberikan tugas tidak lanjut ya. Ini nggak harus kalian kerjakan sekarang, tapi kalian harus mengerjakan di rumah. Baru minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Ya, silakan disiapkan HP-nya. Kalian bisa membuat note yang di depan situ? Bisa? Bisa ya? HP-nya nggak diangkat ya? Potong ya, biar kelihatan. Iya. Oke. Bisa ya?
Sudah dapat kan? Ya, siapa yang belum itu dia bilang aja. Ya, yang berusaha, diambil. Ya, silakan dibawa dulu. Sudah ya? Ayo jurang itu. Ambil tak? Diterangkan apinya aja. Diterangkan, cahayanya diterangkan. Kamu sudah bisa masuk. Itu saya ikut. Nggak bisa. Bisa, nggak bisa. Tak, Nggak bisa. Yang sudah bulan lagi. Mana? Kilo ini aja suaranya cepat. Waktu Mbak Tom, diterangkan apa? Kamu mau tutup pakai flash? Apa namanya? Jadi, kamu mau tutup pakai flash? Baik. Sudah. Ini kelas 11 Saka? Ya. Iya. 11 Saka kemarin kan izin. Bentar ya, Pak Gani, sebentar ya. Oh, sudah di. Kurang 5 menit lagi selesai. Kok nggak tahu untuk setelah ini nggak bisa? Iya, besok. Ayo ya, besok ya. Ya, besok. Ya, Bu, makasih sudah. Masuk. Bila. Ya sudah ya, jadi tugasnya dalam rapat semuanya ya. Silakan itu bisa dilakukan di rumah. Kemudian saya akan menyampaikan pertemuan kita selanjutnya. Kita akan masih membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi lebih kepada dampaknya terhadap kehidupan kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya, izinkan saya mengutip sebuah kata-kata ya. Yang terakhir ya, saya akan mengutip kata-kata dari siapa tahu Anda? Jangan ya, teknologi mengubah cara orang menerima informasi. Dunia berubah, kita harus ikut berubah. Jika kita tidak ingin tertinggal, ini adalah kata-kata dari Netskosis. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa. Alangkah lebih baiknya kita juga akan menutup pembelajaran ini juga dengan berdoa. Silakan, tadi Diana yang memimpin. Persiapan berdoa mulai. Bismillah. Saudara